Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Ya, sesuai judul, kita akan membahas tentang fungsi linier ya, fungsi persamaan linier. Seperti apa fungsi persamaan linier? Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, dari mulai menggambar, menentukan domain dan range, serta terakhir adalah bagaimana menentukan grafik fungsi, persamaan grafik fungsi linier. Pertama, menggambar kurva linier. Menggambar kurva fungsi linier harusnya. Bagaimana menggambar fungsi linier fx sama dengan ax tambah b. Jadi ini fungsinya x tambah b. Jadi a-nya tidak boleh sama dengan 0, artinya ada ax, ada x-nya. Ya. Langkah-langkahnya ada sebenarnya bisa dua ini ya. Cukup saja karena fungsi linier itu nanti sebuah garis. Jadi saya sebuah garis. Dan untuk membuat garis kita memerlukan dua titik gitu sebenarnya. Jadi yang penting kita punya dua titik. Bisa langkah-langkahnya tentukan titik potong. Nanti kita sebut tipot ya, tipot sumbu x yaitu pada saat y-nya sama dengan 0, dan tipot sumbu y. Ini sumbu y bukan sumbu y ya. Sumbu y pada saat x-nya 0 gitu aja. Ini bisa fx sama dengan x tambah b, bisa juga tulisnya y sama dengan x tambah b. Jadi kadang pakai fx, kadang pakai y sama saja. Atau sebenarnya tentukan saja dua titik sembarang, gitu ya, beres, gitu. Nah, boleh nanti dibantukan dengan dengan tabel seperti ini ya. Ini familiar mungkin, x ya gitu, seperti ini. Contoh, gambarkanlah grafik berikut. Coba kita gambarnya. Buatlah grafik dari fungsi di bawah ini. Nanti buat grafiknya. Pertama begini. Tadi kan di awal buat dulu tipot sumbu apa dulu? Sumbu x lah ya, atau sumbu y. Tipot sumbu x ya, sumbu y dulu biar gampang. Kalau tipot sumbu x berarti x-nya sama dengan 0. Kalau tipot sumbu y, x-nya sama dengan 0. Nah, nanti di sini. Berarti nanti yang ini tipot sumbu y, yaitu ini x-nya sama dengan 0. Masukin. Asalnya y sama dengan 2x tambah 0, jadi y 2 kali 0 kurang 4. Nah, begitu. Y sama dengan 2 kali 0, 0 kurang 4 berapa? Min 4. Betul. Jadi di sini kalau x-nya 0, y-nya min 4. Dapat aja titiknya adalah 0,4. Nah, dapat satu titik. Ya. Titik yang kedua, tipot sumbu x. Kalau tipot sumbu x berarti y-nya dengan 0. Kan tadi di awal di video sebelumnya coba lihat ya, ada linknya di deskripsi tentang mengenal titik koordinat dan diagram Cartesius. Nah, di sini 0,4, kalau x-nya 0 berarti ya nempel di y gitu kan. Ini tipot sumbu x, y-nya sama dengan 0, ganti. Asalnya y sama dengan 2x tambah 4, jadi 0 sama dengan 2x dikurangi 4. Nah, kita nyari x-nya ya. Min 4-nya dulu pindah. Min 4 pindah jadi tambah ya. 0 tambah 4. 4 dong. Berarti 2x sama dengan 4. X-nya pindah. Awas, ini 2 kali x, berarti pindah sebagai bagi. Jadi 4 dibagi 2. X-nya 2. Oh, berarti yang ini pada saat y-nya 0, x-nya 2. Awas, titiknya adalah x, y tetap 2,0. Lalu kita tulis aja 0,4. X-nya 0, y-nya min 4. Berarti di sini. Nah, masih ingat ya, 0,4. Lalu 2,0. 2,0 berarti x-nya 2, y-nya 0 di sini. Tarik aja garis gitu. Ya. Tarik garis sama kita. Nah, pakai panah bawah. Artinya dia tidak berbatas ke kiri dan ke kanan, gitu ya. Atau boleh kayak tadi, udah aja pakai dua titik sembarang. Kalau pakai dua titik sembarang, misalkan pertama mau x-nya sama dengan 1. Kalau x-nya sama dengan 1 berarti y-nya sama dengan 2 kali 1 kurang 4. Berapa tuh? Y-nya min 2 lah, udah tahu ya. Min 2. Jadi
Pertama ada X-nya 1, Y-nya min 2. Yang kedua harus 2 titik. X-nya pengennya yang gampang, misalkan sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 2 kali 2 kurang 4. Berapa tuh? 0. Berarti 2,0. Gitu aja. Berarti 1, min 2. 1, min 2. Misalkan belum ada grafiknya ya. 1, min 2. Dan 2,0. 2,0 ini sama saja. Nah gitu, nanti bakal sama. Jadi boleh mengambil 2 titik sembarang, boleh menggunakan tipot sumbu Y dan sumbu X. Cuma yang disarankan adalah titik potong sumbu Y dan sumbu X, karena nanti relatif lebih mudah. Oke, belum ada yang bertanya ya. Nah sekarang buatlah grafik fungsi blok ini. Fx sama dengan min 3x tambah 6. Min 3x tambah 6 sama ya tadi. Boleh Anda pause dulu ya, pause dulu lalu mengerjakan sendiri. Ini fx-nya boleh kita anggap y. Jadi itu anggap aja y sama dengan min 3x tambah 6. Ya, jadi ini boleh dianggap y sama dengan min 3x tambah 6. Bisa fx, bisa hx, bisa gx, terserah. Pertama tadi ingat tipot udah tahu ya, tipot titik potong sumbu y dulu. X-nya sama dengan 0. Ini nanti paling gampang di grafik itu ya, mencari tipot sumbu y karena x-nya sama dengan 0. Jadi y-nya sama dengan, nanti kalau udah sering ngerjain dapat rumus cepat sendiri ya. Dapat rumus cepat sendiri nanti. Y-nya 6 ternyata. Berarti di sini 0,6. 2 tipot sumbu x. Ya, saya ambil, mau di pause dulu ya. Jadi Anda sambil mengerjakan juga. Karena kalau sambil mengerjakan itu nanti lebih paham insya Allah. Y-nya 0, kalau Y-nya 0 berarti asalnya Y sama dengan, jadi 0 sama dengan min 3x tambah 6. Pindah dulu 6-nya ya ke kanan, ya ke kiri. Jadi 0 kurangi 6 lah ya, 0 kurangi 6, 6. Berarti X-nya, nah pindah lagi nih. Min 3 kali X, berarti pindah jadi bagi. Tapi tetap min, karena pindahnya jadi bagi. Min 6 bagi min bagi min, plus. 6 bagi 3, 2. Jadi awas, X, Y 2,0. 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0 di sini ya. Kalau 2,0. Kalau titik potong sumbu X ya pasti di X. 0,6. Nah, di sini. Ya, tarik aja garis. Kalau mau pakai sembarang juga boleh, mau pakai sembarang ya, sembarang. Sembarang misalnya pakai sembarang. Sembarang misal warna ungu ini. Misal pengen X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa tuh? Min 3 kali 1 tambah 6. Min 3 tambah 6. Ya 3. Jadi ada 1,3. Ya, X 1,3. Yang kedua misalkan X-nya sama dengan pengennya berapa ya? Jangan 0 atau X-nya misalkan pengennya 3. Nah, gitu ya. Jadi Y-nya sama dengan min 3 kali 3 tambah 6. Min 3 kali 3, 9, min 9, min 9 tambah 6, min 3. Jadi 3, min 3. Nah, gitu ya. 3, min 3. 3, min 3 di sini. Lalu 1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Gitu ya. Ya nanti jadi boleh dua titik ungu ini atau 2 titik hijau. Dalam mengerjakan pilih aja salah satu. Cuma memang bagusnya titik potong sumbu X dan sumbu Y itu lebih elegan dan nanti lebih elegan. Ya lebih bermanfaat lah. Dan pasti sama saja garisnya. Begitu ya. Memang pada masanya akan lebih mudah menggunakan X sama dengan 0, Y sama dengan 0 ya, tipot sumbu X dan sumbu Y, tapi di sisi lain terkadang kita juga memerlukan dari titik sembarang gitu. Nanti ada. Sekarang, nah ini 2x tambah 3y sama dengan 12. Ini bentuk
Yang indah sebenarnya kalau X dan Y-nya itu di satu ruas dan konstanta di ruas lain. Kalau tadi kan bentuknya itu, bentuk fungsinya itu Y sama dengan AX tambah B gitu ya. Nanti bisa juga kayak gini, AX tambah BY sama dengan C. Gitu. Yang penting ada X dan Y pangkat 1. Sebenarnya yang paling indah tuh bentuknya ya yang ini. AX tambah BY sama dengan C. Gitu. Ini paling umum lah, paling umum ya. Nah, sehingga bagaimana ini carinya? Sama seperti tadi. Ya, pertama tipot. Nanti cetak ini dijelaskan cara yang lebih cepatnya. Tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti jadi apa tuh? 2 kali 0 gitu ya. Tambah 3Y sama dengan 12. 2 kali 0, 0 kan ya. 0 tambah 3Y, 3Y. Sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 per 3. Awas. Jadi Y-nya sama dengan 4. Nah, Y-nya 4 nih. Jadi 0,4. Kemudian selanjutnya titik potong sumbu apa itu? Sumbu X ya. Tipot. Nah, dia udah familiar. Tipot titik potong. Titik potong sumbu X berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 12. 3 kali 0, 0. 2X-nya sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 per 2 bagi ya. Dengan 6. Di sini 6. X dulu biasa 6,0. 0,4. 0,4 berarti di sini ya, sumbu ya 0,4. Kalau masih kebingungan menentukan titik, tonton video apa yang menggambar titik koordinat ya. Cuma 0,6 di sini. Tarik garis. Ya begitulah. Mudah ya ternyata. Mudah, Bro. Apa namanya? Ya ini kalau menggunakan titik sembarang agak ribet juga. Gitu. Kalau X-nya 1, ya coba kawan coba dia sendiri. Kalau X-nya 1, berarti 2 kali 1 tambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 10. Wah, ya 10 per 3. Wah, ribet. Gitu ya. Jadi ada masanya dia susah. Nah, mungkin sebagian Anda ada yang sudah familiar dengan rumus ini. Sehingga boleh begini cara cepatnya ya. Ya kalau misalkan X-nya 0, X-nya 0, udah aja anggap X-nya ini hilang. Jadi 3Y sama dengan 12. Oh, 3Y sama dengan 12, ini 4. 4 gitu. Lalu kemudian kalau titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, 2X sama dengan 12. 2X sama dengan 12. Berarti X-nya ya 12 per 2. Nah gitu, boleh seperti itu. Boleh seperti itu ya. Seperti itu. Kebayang? Nggak kebayang? Putar lagi. Cobain sendiri lah. Nah, sekarang contoh keempat ya. Buatlah grafik dari fungsi di bawah ini. Biasa dengan 2X. Ini kalau X-nya 0, X-nya 0 nih. X-nya 0. Y-nya 2 kali 0, 0. Kalau Y-nya 0, ya juga 0. Jadi ini 0,0 dan 0,0. Wah, ribet ini. Kalau 0,0 kan berarti cuma satu titik di sini doang. Susah. Susah dong. Ya. Ya kan kalau Y-nya 0 nih, kalau Y-nya 0 berarti kalau Y-nya 0 jadi kan jadi kayak gini, 2X sama dengan 0 ya, karena X sama dengan Y. Jadi X-nya 0, jadi 0,0. Jadi dari meskipun kita coba tipot sumbu X dan sumbu Y itu dua-duanya 0. Nah, ini kita susah. Baru kalau seperti ini ya boleh menggunakan itu yang 2 titik sembarang. Tapi kita udah tahu ada 0,0. Kalau sebuah fungsi linier cuma ada X dan Y tanpa konstanta, kan kalau tadi ada ya Y sama dengan 2X tambah kurang gitu ya. Kalau sama Y sama dengan 2X, Y sama dengan min 3X, Y sama dengan X, itu pasti 0,0, pasti itu. Nah, kita cari titik yang keduanya. Ya misalkan aja lah, misal X-nya sama dengan 1 gitu aja lah. Kalau X sama dengan 1 berarti Y-nya sama dengan 2 kali 1 gitu. Jadi Y-nya sama dengan 2. Oh, berarti melalui titik X-nya 1, Y-nya 2, 1,2. X-nya 1, Y-nya 2 di sini. Nah, kalau dapat 2 titik. Yes. Nah, begitu. Jadi ada masanya juga kita menggunakan apa namanya?
ya 2 titik sembarang gitu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, bisa ya. Dan ini ingat di sini, nah ini di sini ingat kata kuncinya bahwa ini apa namanya ini? Di sini ada panah, artinya dia tidak terbatas. Nanti bisa jadi panahnya terbatas ya. Bisa jadi terbatas lah. Oke, itu saja supaya tidak terlalu panjang ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya tentang bagaimana mencari domain dan range dari suatu fungsi linier. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.